Oke, baiklah, langsung aja kita bahas teknis yang kedua kali ini, yaitu tadi saya ulangi kembali, hari ini kita akan bahas PKN dan Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Kak Siti Besara. Sebentar. Oke, nah kita mulai dari PKN PGSD ya, pedagogi dan profesional, karena kita tahu sudah tahu bersama ya bahwa dalam kompetensi teknis ini ada dua hal. Yang pertama adalah nanti ada teknis pedagogik dan teknis profesional gitu ya. Oke, seperti biasa nanti supaya lebih itu kakak boleh menghidupkan kamera tapi di off dulu untuk mikrofonnya ya. Nanti bisa menjawab via kolom chat gitu ya. Yuk, dari soal PKN yang pertama, boleh deh. Dalam pembelajaran PKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks gitu ya, yang memiliki makna bahwa titik. Yo, ini adalah salah satu soal pedagogi PKN. Apakah A, adanya konsistensi antara kompetensi dasar indikator dan materi, ataukah B, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian, ataukah yang C, proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, ataukah D, kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP, ataukah yang E, adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Oke, alhamdulillah nih yang sudah gabung cukup banyak, 30 orang ya. Boleh ditulis di kolom chat. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Mantap sekali nih Kak Husnul sudah memilih. Yang lain? Oke, Kak Lestari B, Kak Azizah B. Oke, pada pilih yang ada yang C nih Kak Dia ya. Pilihnya C. Oh, Kak Dia pilih C, ada yang aneh. Oke. Sip. Oke, apakah benar? Ini kebanyakan ada yang C, ada yang B ya. Ada yang belajar berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian, ada yang proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ya, betul sekali. Yang paling tepat adalah B ya. Oke, sudah banyak yang benar ya, yang masih belum benar tidak apa-apa gitu ya. Dalam pembelajaran PKN gitu ya, sebaiknya dalam membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Nah, salah satunya kalau konteks itu artinya pembelajaran itu harus berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Sip, mantap sekali. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu. Yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan titik. Oke, ini sudah biasa ya yang dilakukan. Apakah evaluasi akhir semester, evaluasi proses dan hasil, atau evaluasi dalam proses, atau authentic assessment, atau evaluasi hasil belajar? Macam-macam. Mulai bingung, ada yang D, ada yang A, ada yang akhir semester, ada yang authentic assessment. Alhamdulillah yang bergabung sudah mulai tambah banyak ini ya. Oke. Sudah? Segini saja yang mau menjawab? Oke. Oh, ada yang B, evaluasi proses dan hasil. Sip.
Yang paling tepat adalah yang D ya. Tadi sudah ada yang jawab D ya, authentic assessment. Berarti sudah paham nih pengertian dari authentic assessment sendiri gitu ya. Nah, di sini authentic assessment di situ adalah mengembangkan evaluasi belajar dan melakukan sumatif, mengembangkan kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, lalu memberikan tugas kelompok individu adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan guru yang dikenal sebagai authentic assessment. Sip, ini yang benar juga sudah banyak ya. Kita lanjut. Nah, di sebuah sekolah dasar dalam suatu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuannya beragam gitu ya. Padahal sekarang ada ya yang satu SD gitu ya, satu kelas isinya 30 sampai 35. Lebih beragam lagi gitu ya. Tujuan peserta didik gitu ya tampak sangat menonjol dan bagus dalam memahami pelajaran. Sementara 6 lagi peserta didik kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedangkan siswanya biasa aja gitu ya. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran gitu ya, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah, nah harus tahu nih bedanya apa itu variabel terikat dan apa itu variabel bebas. Kalau ini yang mana nih? Kalau terikat berarti yang nantinya akan diteliti gitu ya. Yang mana? Wah, sudah banyak menjawab BK. Oke, pemahaman. Oke, sip, mantap sekali. Betul sekali ya. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Kalau variabel terikat tadi sudah ditunjukkan bahwa yang pemahamannya itu tiap anak berbeda dalam satu kelas gitu ya. Ada yang sudah pinter banget, ada yang ya biasa aja gitu ya. Nah, di sini adalah variabel terikat gitu yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah pemahaman. Nah, melalui penelitian yang akan diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan apa? Pemahaman peserta didik. Ini akan diteliti, berarti ini adalah variabel terikatnya. Nah, peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan eksperimen gitu ya atau tindakan penerapan apa ini? Biasanya boleh medianya, boleh modelnya, boleh pengembangan materinya atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Sip. Pinter ini di sini guru SD-nya, Masya Allah. Lanjut, masih dari PKN. Seorang guru SD kelas 4 dalam penguatan pembelajaran PKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran. Oke, lalu membentuk kelompok melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya siswa melaporkan hasil ini ya, diskusi kelompoknya. Selesai presentasi siswa diberi hadiah gitu ya. Akhirnya dikasih hadiah gitu ya sebagai penghargaan atas keberhasilan. Guru itu menggunakan model pembelajaran apa? Wah, sudah ada yang menjawab nih, yang kooperatif katanya. Kalau dari Kak Pawit, Kak Wida juga sama kooperatif. Kalau yang lain, oke, dipikir dulu, jangan buru-buru. Kak Lestari D. Sambil dulu. Di sini.
Oke, sudah banyak sekali yang menjawab gitu ya. Kak Aziza juga sudah menjawab ini. Kak Fuadah, Kak Lestari juga yang DK gitu ya. Oke, mantap sekali. Betul sekali. Sudah sepertinya udah pada paham ini ya kemarin ya untuk yang pedagogik ya, pengertian dari apa kooperatif gitu dan lain-lain sebagainya sudah hafal gitu ya. Nah, di sini guru SD mempunyai menyampaikan ini berdasarkan pokok-pokok materi pelajaran, lalu membentuk kelompok, lalu nanti ada hasil melaporkan hasil diskusi, terakhirnya nanti diberi penghargaan. Itu adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PKN itu mengajarkan kepada siswa tentang keterampilan kewarganegaraan atau civil skill. Good. Kita lanjutkan. Nah, manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar gitu. Oke, kalau misalkan bilang PKN tidak jauh-jauh dari Pancasila gitu ya. Silakan A, B, C, D atau E. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Mic-nya, Kak. Harus berketuhanan yang Maha Esa. Betul, yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham ini ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dan membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? Mana bedanya? Oke, macam-macam jawabannya. Ada yang D, ada yang A, ada yang E juga ya. Oke, kalau A paham Ristat, gitu ya, menekankan pada substansi material. Ada yang paham Ristat menekankan pada bentuk aturan hukum. Ada paham Ristat menekankan pada proses persidangan. Ada paham Ristat yang menekankan pada hukum acara persidangan. Atau ada yang E ya, tadi ada yang E ya. Paham Ristat menekankan tata cara persidangan hakim memberi keputusan. Betul sekali ini ya. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, yang harus dicermati ini sudah dikasih pembahasan secara lengkap ya. Paham Ristat itu lebih menekankan pada materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara gitu ya. Kalau rule of law itu lebih menekankan bentuk aturan yang pasti gitu ya. Kalau paham Ristat itu mengikuti pola tradisi Eropa kontinental gitu ya atau kontinental. Sedangkan the rule of law gitu mengikuti pola di Inggris.
Tapi tadi banyak sekali yang sudah benar ya, wah mantap sekali. Yang masih belum, nanti untuk pengayaannya bisa dibaca materinya gitu ya, lebih mendetail. Lanjut, penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlu penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah, wah ini sudah masuk ke materi gitu ya. Yang mana? Wow. Langsung C. Yakin nih, C semua nih. Nanti jawabannya A ternyata. Mantap sekali ya. Pilihannya C semua. Oke. Betul sekali ya, jawabannya adalah C. Cukup jelas gitu ya, YLBHI dan kontras gitu ya, menekankan pada lembaga yang dibentuk masyarakat bukan oleh pemerintah. Nah, penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Nah, lembaga swadaya masyarakat ini menjadi kekuatan yang mampu apa? Mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Good, keren sekali. Kita lanjutkan. Nah, selalu membina kerukunan persatuan dan kesatuan di lingkungan serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari 1 menit dari sekarang. Oke, variasi sekali. Ada yang B, ada yang C. Oke, tidak apa-apa. Nanti langsung bergabung saja. Ada yang B, tapi kebanyakan B ya jawabannya ya. Cinta tanah air, benarkah cinta tanah air? Betul sekali. Gampang ya soalnya ya yang ini ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air gitu ya. Tanpa rasa cinta tanah air gitu ya, negara tidak akan terbentuk. Lalu seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat gitu ya. Nah, cinta tanah air ini merupakan sebuah apa ya, kebanggaan, lalu rasa memiliki, rasa menghormati gitu ya, rasa menghargai dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Nah, dari semua definisi yang di atas itu semua merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki, ingin melindungi apa yang kita miliki. Oke. Nah, lagi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ini banyak sekali gitu ya di Indonesia tentunya itu ya, membutuhkan keterlibatan sebagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia. Nah, masalah HAM ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi masalah dunia gitu ya. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A, B, C, D, atau E. Oke. Wah, Kak Ulfa B nih. B. Undang-undang dasar gitu ya.
Baru masuk Kak, ya nggak apa-apa, langsung bergabung, langsung menjawab saja. Gitu ya Kak Ulfa. Oke, mantap sekali. B. Kalau menurut suara terbanyak sih B gitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan lalu Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. Good sekali. Betul ya. Jawabannya adalah B gitu ya. Nah, upaya penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia itu ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang jelas sekali gitu ya. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM gitu ya. Ini menurut Kepres nomor 181 gitu ya tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu kalau misalkan yang UU nomor 26 tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM. Yang kedua adalah dibentuknya oleh lembaga kepemerintahan yang menangani khusus untuk masalah HAM gitu ya, yaitu ada Komnas HAM gitu ya, ada KNPA, ada KPAI gitu ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu ya. Lalu ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lalu dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM. Kalau yang ini bukan bentukan pemerintah gitu ya, tapi yang dari masyarakat. Oke. Tadi kita belajar PKN, kita lanjutkan tentang Bahasa Indonesia PGSD. Ini berarti teknis yang terakhir ya. Sudah ada matematika, PKN, lalu IPS. Lah, dia ini masih ada bahasa Indonesia. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat, ayo, apakah A, konvensional, unik, dinamis, atau bervariasi, atau produktif? Oke nih tim gercep, gercep pakai banget ya, gercep banget, keren ya. Harus cepat gitu ya menjawabnya ya. Oke Kak Ulfa betul, Kak Fitri yang sudah menjawab. Oke, Kak Fuada. Sip, mantap sekali. Betul, tepat sekali. Jawabannya adalah D ya. Wah, keren sekali. Nah, bagi yang masih belum benar, mari kita bahas dulu istilah dari variasi bahasa. Yang pertama idiolek gitu ya, ragam bahasa yang bersifat perorangan gitu ya. Dialek setiap daerah kan biasanya beda gitu ya. Lalu dialek, kalau dialek ini adalah variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu gitu. Kalau ragam, nah ini variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu gitu ya. Ada ragam baku dan ada ragam tidak baku. Jangan sampai tertukar. Nah, munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat bervariasi. Wah, sudah benar sekali ini ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah transmigrasi. Oh, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Transmigrasi.
Sip. Ini pemenggalan kata guru SD kalau nggak bisa nih. Waduh. Bahasa Indonesia dasar gitu ya, pemenggalan kata gitu ya. Yang paling tepat adalah yang ini salah ini. Yang benar yang D ya, transmigrasi gitu. Benerin dulu. Oke. Benar, yang paling benar yang D ya. Ini salah ini. Transmigrasi ini ya, yang dia bukan transmigrasi, bukan transmigrasi. Nah, gitu. Yang betul yang D. Wow. Kita lanjutkan. Nah, kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah cemerlang, pahit, telantar, rata, atau sakit. Oke, sip, mantap sekali. Betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah C ya, telantar gitu ya. Wow. Oke. Nah, kata sifat atau adjektif itu adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda gitu ya. Kalau kata sifat juga bisa diartikan sebagai yang menerangkan kata benda gitu ya. Pada umumnya kata sifat itu dapat bergabung dengan kata lebih atau sangat gitu ya. Kata yang tidak bisa digabung dalam dengan kata lebih atau sangat adalah telantar, karena telantar termasuk kata kerja. Sip, mantap sekali. Benar ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna denotatif, konotatif, atau leksikal, gramatikal, atau asosiatif. Wah, keren sekali. Gercep banget, suka. Oke. Benar ya. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Tepat, keren. Nah, kalau denotatif adalah makna dasar gitu ya. Umumnya apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Benar banget. Kalau konotatif gitu ya, berupa kiasan yang disertai nilai rasa, kriterianya tambahan dikenakan pada makna konseptual. Lalu kalau makna leksikal apa? Makna kata yang seperti dalam kamus. Kalau di kamus ini berarti ada artinya makna leksikal. Kalau makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Lalu kalau makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Good. Keren sekali, sudah benar ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi itu ya, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara afektif baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah
Yuk, mantap sekali ini. C. Wah, apakah benar C? Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, simatik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Benar nggak? Wah, keren sekali. Sudah pada menjawab. Sip, aktif sekali, senang saya. Oke, ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Wah, keren sekali gitu ya. Tujuan pembelajaran gitu ya di bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, serta dapat menghayati bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sesuai situasi, tujuan berbahasa, serta tingkatan pengalaman peserta didik. Nah, dari tujuan tersebut jelas gitu ya, fungsi pembelajaran bahasa Indonesia adalah wadah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu alat komunikasi. Nah, lulusan SD itu diharapkan mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan baik di dalam lingkungannya. Nah, konsep-konsep dan teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik di SD. Oke, kita lanjutkan. Nah, bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang, semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali. Oke, sudah mulai menjawab. Ini Kak Agus, Kak Dia. Wah, ini kompak sekali. C. Apakah benar dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional? Kecuali ya ini ya, hati-hati ya menjawabnya ya. Oke, sudah tidak ada yang mau jawab kayaknya. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah C, karena di sini kecuali gitu ya. Nah, bahasa itu merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi gitu ya. Pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia itu diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Nah, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran lain. Dan yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia itu membekali peserta didik apa? Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Makanya di sini ya kalau misalkan ada tes apa-apa, ada tesnya namanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, di sini baik di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan misalkan sekolah gitu ya. Dan belum dapat digunakan untuk tingkat internasional gitu ya, karena bahasa Indonesia bukan menjadi bahasa internasional. Oke. Nah, lanjut. Bacalah kali bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks, tulis, dan lisan secara lisan, tertulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk kode di atas adalah Kak Winda, jangan coret-coret. Lah. Yo. Oke, Kak Winda jawabannya E. Memperselesaikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan, gitu aja.
with E, oke. Oke, sudah sedikit saja yang mau menjawab. Kita lanjutkan. Oke. Yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Nah, di sini oke, kita identifikasi dulu. Kayaknya ini ya. Bacalah karya bahasa Indonesia berikut menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran gitu ya. Teks tulis dan lisan secara lisan. Berarti kalau di sini kan menyajikan gitu ya. Oke. Berarti masih bimbang. Oh, jangan bimbang. Kita itukan saja. Oke. Oke, biar nggak bimbang. Begini, bacalah karya bahasa Indonesia berikut. Di sini kan menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan maupun tertulis gitu ya, dan visual. Nah, indikator yang cocok untuk KD. Nah, untuk membuat indikator itu ada langkah-langkahnya. Nah, di sini kan Bapak Ibu tadi banyakkan yang memilih yang E ya, mempresentasikan gitu ya. Nah, untuk membuat indikator itu yang pertama nih, dijelaskan dulu deh materinya sedikit ya. Nah, indikator pembelajaran itu adalah merupakan bagian dari kompetensi dasar. Jadi turunan dari kompetensi dasar. Kalau KD-nya apa, indikatornya itu menyesuaikan dengan KD, itu sudah jelas ya. Nah, yang harus diperhatikan itu untuk menyusun indikator pembelajaran itu yang pertama apa? Harus relevan dengan kemampuan dengan materi yang terkandung dalam KD. Ini sudah jelas. Yang kedua, di sini menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Nah, dapat diukur dalam dan dapat tercapai. Nah, KD bahasa Indonesia yang disajikan itu mengandung kata kerja menyajikan gitu yang menunjukkan bahwa KD tersebut itu merupakan KD turunan dari kompetensi inti aspek keterampilan KI 4 gitu ya. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Nah, salah satunya itu adalah yang ini, yang C. Gitu, mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. Ambil salah satunya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas gitu ya. Memberikan contoh, membaca lancar gitu, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat. Peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya gitu ya. Media yang digunakan adalah buku bacaan dengan ukuran yang besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang ditetapkan oleh Bu Ayu adalah strategi titik-titik-titik. Bersama, apakah bergema, terbimbing, atau mandiri? Oke, ada yang A, ada yang B, ada yang D, terbimbing ya. Oke, ada yang D. Oke, baik. Oh, ada yang A, ada yang bersama, ada yang terbimbing. Nah, yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Oke.
Begini, macam-macam strategi membaca sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi membaca bersama atau shared reading gitu ya. Nah, guru membacakan cerita untuk siswa di kelas gitu ya. Memberikan contoh, membaca lancar, membacakan cerita untuk anak, dan ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Kalau membaca bergema gitu ya atau eco reading itu adalah guru membaca 1 atau 2 kalimat. Nah, ini kata kuncinya di sini 1 atau 2 kalimat. Oh, berarti itu membaca bergema gitu ya. Nah, di sini anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut sama seperti yang dilakukan guru. Nah, kegiatan ini terus-menerus gitu ya, dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dengan teks tersebut. Lalu, nah, kalau membaca core atau choral reading ya, yaitu guru di sini saya garis bawahi gitu ya, mengajak siswa untuk membaca dengan serempak gitu ya. Nah, kayak paduan suara gitu ya. Guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak. Oke, kalau terbimbing gitu ya. Nah, oke, adalah siswa itu dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya. Diingat aja, ada tingkat kemampuan membacanya gitu ya, yang sama gitu ya. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 7 sampai 8 orang siswa. Lalu guru bersama-sama dengan siswa membaca dan memahami cerita sesuai dengan level mereka. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Lanjut. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan dan memperbaiki tulisan, menyunting tulisan dan berbagi gitu ya. Tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan A, B, C, D atau E. Itu memilih D, writing process. Oke. Oh, ada yang A, keterampilan proses. Oke. Sudah, tidak ada yang memilih lagi? Wah. Oh, masih. Kak Azizah D juga. Oke. Sip, mantap gitu ya. Nah, oh, ada yang B, konstruktivisme. Oke. Nah, yang paling tepat adalah yang D gitu ya, writing process. Nah, oke, kita bahas satu persatu gitu ya. Kalau dari yang pertama, keterampilan proses, tadi ada yang menjawab keterampilan proses gitu ya. Kalau keterampilan proses di sini adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh pandangan bahwa dalam proses belajar atau belajar bagaimana belajar diperlukan ini keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi kalau keterampilan proses itu ada kata-kata ini. Nah, ketiga keterampilan ini adalah disebut keterampilan proses, dan keterampilan proses itu berfungsi sebagai apa ini? Alat untuk menemukan dan mengembangkan konsep. Itu kalau keterampilan proses. Yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme, tadi juga ada yang jawab gitu ya. Yaitu berpandangan bahwa pada dasarnya belajar merupakan apa saja? Yang pertama, proses berpikir secara aktif.
gitu ya. Kalau yang kedua, proses berpikir sebagai upaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan gitu ya, atau ada skema gitu ya di situ ya. Lalu dengan informasi masalah baru secara kritis dan kreatif. Lalu di sini ada proses berpikir secara potensial menuju membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi gitu yang dilakukan. Lalu ada proses pembuahan pemahaman yang akan melekat dan terkembang secara terus-menerus apabila berlangsung lewat penghayatan dan internalisasi. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau pendekatan komunikatif itu apa? Nah, saya garis bawahi di sini adalah kemampuan berkomunikasi yang selanjutnya disebut kompetensi komunikasi. Nah, itu kemampuan apa? Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam konteks seutuhnya. Nah, kegiatan utamanya itu kalau pada pendekatan komunikatif ini adalah yang pertama adalah di sini. Nah, latihan-latihan yang langsung dapat mengembangkan kompetensi komunikasi dimiliki pelajar, lalu tidak hanya menguasai bentuk-bentuk bahasa, tetapi apa? Menguasai bentuk, makna, dan pemakaiannya. Komunikasi otomatis prakteknya kayak apa gitu ya. Lalu kalau yang ini jawaban yang tadi, writing process adalah apa? Di sini pendekatan yang terfokus pada siswa gitu ya. Dalam pendekatan ini siswa itu diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan pengalaman dan keterampilan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan ini proses menulis merupakan pendekatan mengamati gitu ya. Pembelajaran menulis yang menekankan pada bergesernya produk gitu ya pada proses yang dipikir dan ditulis oleh siswa itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu pendekatan whole language gitu ya, pendekatan pembelajaran yang menyajikan pembelajaran secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Ini bahasa secara utuh. Nah, hal ini karena bahasa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan gitu ya, sehingga pembelajaran komponen dan bahasa keterampilan itu berbahasa disajikan secara utuh gitu ya, atau otentik gitu ya, dan bermakna. Nah, itu dia terkait PKN dan bahasa Indonesia. Oke, sepertinya kalau misalkan kita latihan gitu ya, sepertinya materi saja tidak cukup ya, harus tetap ada latihan untuk mengerjakan secara mandiri gitu ya. Oke, setelah ini akan di-share soal PKN PGSD 1 sampai berapa ini? 1 sampai 26, berarti ya 25 menit saja dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan bahas tuntas dari nomor 1 sampai nomor 26. Oke? Soal sudah di-share via grup WA gitu ya, via grup. Silakan dibaca dan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 26. Oke. Oke, jangan sampai ada yang bertanya soalnya di mana. Soalnya 1 sampai 26 dikerjakan 25 menit. Nanti berarti sampai pukul 8 9.25. Oh, 9.25. Oke, kalau buat Kak yang takut kuotanya, Kak saya kuotanya limit gitu, boleh live dulu, nanti 9.25 boleh bergabung kembali ya. Boleh live dulu gitu, nanti gabung lagi itu boleh. Nanti 9.25 gabung lagi, sekarang keluar dulu, keluar room, nanti bisa bergabung kembali. Selamat mengerjakan.
ada gambar kerapin deng. Ini siapa? Ini gambarnya kerapin deng. Kak siapa ini?
Mana Bapak Ibu, sudah selesai atau belum? Sudah. Apakah sudah selesai? Halo. Sip, mantap sekali. Sudah selesai. Yuk, kita langsung ke pembahasan dimulai dari soal nomor 1 ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul. Sip, mantap. Oke, kita langsung bahas dimulai dari soal nomor 1 ini Kak Fuada sudah, Kak 2450. Wah, ini belum diganti nih nama-namanya ya. Oke, saya lihat dari sini saja. Nah, dimulai dari soal nomor 1. Oke, Kak Ulfas juga sudah selesai. Jangan lupa ingat untuk teknis itu benar salah, jadi pastikan harus benar jawabannya ya. Jangan sampai rugi gitu ya. Nanti di manajerial sudah nilainya bagus, di sosiokultural bagus, tapi di teknisnya malahan yang tidak diharapkan, itu eman-eman sekali gitu ya. Sedangkan pada teknis ini jawabannya hanya benar, salah ya salah gitu ya. Soal nomor 1. Kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dan membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Ya, hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai ini kita sudah bisa dapat di sini ya jawabannya. Wish, mantap sekali, keren. Betul, jawabannya adalah C ya, ideologi persatuan. Sebenarnya kalau kita membacanya ini yang kemajuan etnis, budaya, agama menjadi latar kehidupan suku bangsa. Oh, udah tahu nih ya. Pancasila fungsinya adalah ideologi persatuan. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, aktualisasi sikap warga negara yang cerdas bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke, ini Kak Ulfa sudah menjawab ya. Tetapi akan nampak pada kepedulian terhadap hal kecil yang sama pentingnya. Ini tipe ukuran G ya, pentingnya gitu ya. Di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah baru 2 ya, jawab. Yang lain boleh ditulis saja di kolom chat ya, karena sudah mengerjakan jadi lebih cepat gitu ya. Sip. Oh, ada yang D, ada yang E ya. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 ini ya, yang ditanyakan adalah di sini nomor 2 adalah D ya. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Betul. Lanjut nomor 3. Salah satu misi pendidikan moral politik yang diemban dan atau di dalam pelajaran PKN di persekolahan ... Yuk, lanjut nomor 3. Oke, tepat sekali ya. Jawabannya adalah ini, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. Good, keren ya. Hampir semuanya kompak, benar semua. Kompak dan benar, ini yang cocok banget ini ya. Lanjut nomor 4. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kegiatan politik mencerminkan nilai moral yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara, landasan etika politik yang harus
dijadikan pedoman adalah, oke, sudah mulai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada yang C, ada yang B ya. Ada yang B, ada yang Pancasila, ada yang Undang-Undang Dasar 1945. Pilih yang mana? Nomor 4. Landasan etika politik. Nomor 4. Good. Diakhiri benar sekali. Benar nih Kak Sri. Jawabannya adalah Pancasila, landasan. Jangan sampai tertukar. Oke ya, bukan undang-undang ya, lebih tepatnya adalah ke Pancasila. Nomor 5. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PKN di SD adalah sebagai berikut. Ingat, hati-hati. Kecuali, berarti yang mana? Oke. Oke, ada yang A, ada yang B. Betul sekali. Yang lain mana ini? Kok yang menjawab semakin sedikit? Semakin bingung atau gimana ini? Kecuali, betul sekali nih Kak Pawit ya jawabannya ya. Nomor 5 adalah pengukuran dengan indikator kognitif. Nah, ini yang kecuali gitu ya. Nah, kalau yang lainnya benar gitu ya. Betul. Nomor 6. Dalam pembelajaran PKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan metode ini gampang sekali nih ya jawabannya. Wih. Mantap. Gampang sekali. Di sini langsung kelihatan kata kuncinya ya. Perilaku bersama dan kerjasama atau membantu di antara sesama struktur kerja memecahkan masalah bersama. Betul sekali. Jawabannya adalah cooperative learning. Ini hampir semua jawabannya berarti sudah paham terkait cooperative learning gitu ya. Tentang ada kata bekerja sama gitu. Lanjut nomor 7. Dalam pembelajaran PKN adanya pendekatan nilai, norma, dan moral Pancasila yang dapat digunakan guru untuk memudahkan siswanya dalam belajar. Adapun yang dimaksud dalam pengertian moral sendiri adalah, pengertian moral. Tujuh, ada yang E. Nah, kalau Kak Pawit pilihnya B, boleh milih A, B, C, D, E. Oke, sip. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B nih Kak Pawit, Kak Winda gitu ya. Benar sekali ya jawabannya B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. Ini baru pengertian dasar saja gitu ya. Lanjut nomor 8. Jika dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar guru ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata gitu ya dan menerapkan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sebagai anggota keluarga atau masyarakat, implementasi yang harus dilakukan adalah nomor 8. Ada kata kunci di sini ya, situasi nyata menerapkan hubungan antara pengetahuan kehidupan gitu ya. Nah, dan implementasi yang tepat. Yang mana ini?
Sip, mantap sekali. Kak Ulfa, Kak Sri, Kak Pawit. Nah, benar ya? Jawabannya adalah pendekatan kontekstual gitu ya, menghubungkan dengan pengetahuannya diri sendiri dengan kehidupan nyata gitu. Betul, jawabannya adalah pendekatan kontekstual. Nomor 9, untuk mengejar kemajuan dunia secara global, semua negara bangsa ya, terutama bagi negara-negara yang belum maju gitu ya, belum semaju bangsa lain termasuk di Indonesia, tak ada cara lain kecuali A, B, C, D atau E. Yo, apakah A? Wah, sudah bervariasi nih jawabannya. Ada yang D gitu ya. Oke, Kak Ulfa D gitu ya. Betul sekali ya. Jawabannya adalah bekerja sama, saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. Sip, betul. Nomor 10. Sebagai warga negara, guru perlu memahami sifat hukum gitu ya. Hal tersebut di bawah ini merupakan sifat hukum kecuali. Sifat hukum kecuali. Nah, yang mana ini? Apakah mengatur hubungan antara warga negara satu dengan yang lain, memberikan adanya kepastian hukum, mengikat dan memaksa, memberikan rasa nyaman dan aman, memberikan rasa keadilan. Oke, Kak Enda sudah jawab, Kak Fuada juga sudah jawab. Oke. Oke. Betul sekali nih, ada yang sudah menjawab betul ya. Kak Winda Pusitarini benar ya. Yang kecuali adalah memberikan rasa nyaman dan aman. Ingat, sifat hukum yang pertama adalah dia mengatur gitu ya. Oke, mengatur hubungan antara warga negara dengan satu dengan yang lain itu benar. Adanya kepastian hukum betul, mengikat dan memaksa ini juga benar ya. Ini sifat hukum juga ya. Lalu yang E juga memberikan rasa keadilan, ini juga benar. Jadi yang kecuali adalah memberikan rasa nyaman dan aman. Yo, nomor 11. Setiap pelanggaran hukum dapat diancam dengan tuntunan pidana. Tetapi tidak setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran hukumannya atas nama hukum dikenakan yang sama gitu ya. Contoh kasus tersebut adalah A, B, C, D atau E. Mantap sekali. Oke. Benar ya? Jawabannya adalah, wah, hampir semua benar, berarti ini udah paham semua ini ya. Yaitu setiap pelanggaran hukum, baik sengaja atau tidak, yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut undang-undang. Gitu ya. Betul. Lanjut nomor 12. Tadi benar ya yang dewa, kebanyakan sudah benar ini. Sebagai warga masyarakat yang memahami makna demokrasi, ya. Sebagai warga negara yang memahami makna demokrasi selayaknya mampu menafsirkan demokrasi yang berlaku di Indonesia,
yang saat ini menganut demokrasi konstitusional untuk mengidentifikasi pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya adalah sebagai berikut. Oke. Benar banget. Jawabannya adalah nih, Kak Ulfah benar, Kak Paul juga benar ya. Demokrasi dengan rule of law. Betul. Mantap sekali. Nomor 13. Republik Indonesia adalah negara hukum atau Riksdag gitu ya. Nah, bukan negara kekuasaan semata atau Makstat gitu ya. Untuk mencapai cita-cita ideal tersebut, langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara lain A, B, C, D, atau E? Oke. Ada yang C, ada yang A. Yo, betul banget ya. Jawabannya adalah memberikan pendidikan hukum sebagai nilai norma sejak di persekolahan. Yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 14. Setelah siswa mempelajari PPKN akan melalui cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan yang mana? Oke, ada yang A, meneladani sikap dan perilaku kepala tokoh. Oke, yang paling tepat adalah yang, nah ini sudah banyak yang benar ya, yang D ya, mensimulasikan proses perumusan dasar negara, menjelaskan proklamasi kemerdekaan. Good. Lanjut, nomor 15. Contoh pembelaan negara hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani warga negara yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri adalah melalui arbitrase internasional kah? Ombudsman atau Mahkamah Internasional, diplomasi kebudayaan, ataukah diplomasi politik? Sip, keren sekali. Benar sekali, jawabannya adalah ini ya, diplomasi politik. Good, Kak Pawit. Lanjut, nomor 16. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Hal itu dimaksudkan agar titik. Sip, betul sekali. Di sini hal itu dimaksudkan agar nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. Wow, keren, benar-benar. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber yang penting mengembangkan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena Ya, betul sekali. Karena ini tujuan pembelajaran PKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Ya, benar ya, jawabannya A ya.
Lanjut nomor 18. Isu pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim atau climate change saat ini dirasakan oleh seluruh warga dunia. Dalam pandangan pendidikan kewarganegaraan memberikan makna bahwa warga dunia perlu apa? Oke, Kak Aprilia C. Ya, benar sekali. 18 adalah menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas setiap warga negara. Ya, benar sekali jawabannya C. Lanjut. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Hal ini bermaksud agar benar ya. Kalau penanaman moralitas berarti berkaitan dengan kepribadian. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. Nomor 20. Perluasan pasal dan ayat terhadap hak asasi warga negara dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan isyarat bahwa Oke, sudah banyak yang menjawab, benar ya? Karena di sini hak asasi manusia dan amandemen ini memberikan isyarat bahwa yang paling tepat adalah HAM memerlukan dinamis secara prinsip. Good. Ini sudah banyak sekali yang benar nih, sepertinya sudah siap ya untuk menghadapi tes PTKK ini ya. Wah. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan nih, kata kuncinya di sini nih. Aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Ya, jawaban yang paling tepat di sini aturan teknis dalam mempermudah penerapannya itu bukan nilai praktis ya, tetapi nilai instrumental. Oke, ya ini Arisa tadi ya. Wah, Kak Pawit sudah benar ini ya. Benar, jawabannya adalah nilai instrumental. 22. Instrumen HAM yang dapat memperkuat dan menjamin penegakan HAM secara adil adalah betul sekali ya. Untuk 22, instrumen HAM dapat memperkuat menjamin penegakan HAM secara adil adalah yang B ya. Undang-Undang HAM, Komnas HAM, dan Peradilan HAM. Lanjut, 23. Bangsa Indonesia telah lama menganut Bhinneka Tunggal Ika, namun konflik sosial horizontal selalu dapat terjadi. Betul banget nih ya. Hal ini secara faktual dimungkinkan lebih disebabkan oleh secara fakta kenyataannya ya. Betul banget. Jawabannya benar. Wah, ini banyak banget yang udah benar ya. Persaingan elit politik dan penguasaan hajat ekonomi. Nah, ini nih faktor lebih seringnya gitu ya. Benar.
Kacau dong ini ya. 24. Gejala kenampakan kalangan muda yang tidak hikmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara bendera adalah pertanda menurunnya ada yang A. Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah ini dari Kak Winda ya. Yang E, semangat konstitusional bangsa Indonesia. Lanjut, 25. Portofolio. Wah, sejatinya dimaksudkan untuk kepentingan penilaian. Hal ini karena model portofolio meliputi berbagai aspek yang mencerahkan guru dalam memberikan asesmen autentik gitu ya bagi peserta didik. Alasan portofolio diadopsi menjadi model pembelajaran antara lain karena titik. Loh, benar sekali. Wah, benar ya. Implementasi portofolio di dalam praksisnya atau praktisnya berbagai berbasis proses aktif gitu ya, partisipatif, kreatif dan produktif segenap peserta didik. Yo, betul sekali. 26 terakhir. Setiap negara bangsa berkepentingan mengusung nasionalisme sebagai identitas yang harus dipelihara, dijaga, dan dipertahankan koeksistensinya terutama dalam ya, betul. Betul banget ya. Jawabannya adalah A, spirit mental dan kepribadiannya. Wah, 1 sampai 26 itu sudah nanti bisa dilihat ya jawabannya di paling bawah ya. Nah, di sini untuk yang PKN gitu ya, nanti Kak saya butuh penjelasan lebih mendetail. Nah, nanti akan di-share juga terkait kisi-kisinya untuk khususnya pada ini ya buat PKN ya. Nanti di sini ada nih secara lengkap untuk khusus PPKN, PGSD gitu ya. Nanti di sini ada misalkan nomor 1 terkait mata peri pokok gitu ya. Lalu capaian pembelajaran dan indikator esensialnya gitu. Nah, nanti bisa dipelajari satu persatu, misalkan PKN soal nomor 1 gitu ya. Kalau tadi dari soal pengayaan, nanti tipe-tipe soal yang keluar akan seperti itu. Lalu kalau di sini nanti kayak tadi ya, ini lalu pembahasannya sudah diberikan. Lalu kalau misalkan pengen belajar, saya pengen belajarnya lebih mendetail gitu ya, terkait misalkan kisi-kisinya yang mana gitu ya. Nah, nanti di sini ada ya, misalkan dari awal. Nanti soal pembahasan kompetensi pedagogik khusus pada materi PKN gitu ya. Nanti ada, lalu di bawahnya juga kalau di scroll gitu ya, nanti ini buat Bapak Ibu sekalian ya. Yang untuk kompetensi profesional gitu ya, itu juga ada nanti di sini ada misalkan mampu memberikan contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti bisa dilihat. Tuh, nanti juga di sini sudah ada pembahasannya secara lengkap. Nanti bisa dipelajari. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit. Nanti ini bisa akan kita share gitu ya. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai ya untuk teknis 1 dan 2 gitu ya, dan 5 mapel atau mata pelajaran terkait matematika, PKN, bahasa Indonesia gitu ya, IPS gitu. Lalu IPA kemarin juga sudah disampaikan gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh juga ditulis di kolom chat. Kita masih bisa kita gunakan untuk tanya jawab, sesi tanya jawab.
Sebelum nanti kita akhiri sesi hari ini, mau bertanya terkait pedagogis boleh, mau bertanya terkait bimbingan hari ini juga boleh. Ya, silakan saya tunggu bagi yang ingin bertanya, Kak. Mau bertanya apa gitu? Nah, boleh deh. Oke. Atau ini sedang menghitung ya, menghitung benar berapa, salah berapa gitu. Oke. Ayo Kak, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya akhiri untuk sesi bimbingan hari ini. Halo. Saya tidak ditinggal pergi nih kan ya. Laptopnya aktif, sayanya ditinggal pergi nih. Ayo Kak, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya ulangi kembali. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan via kolom chat atau boleh raise hand gitu ya. Oke, Kak, untuk soal bahasa Indonesia nanti dikasih ya? Iya, nanti pasti dikasih untuk soal bahasa Indonesia. Dari Kak Winda, siap. Yang barusan pembahasannya nonton ini tolong dikirim G, makin dikirim gitu ya. Untuk 5 bubble nanti akan kita bagikan semuanya, baik kisi-kisinya, latihan soalnya maupun pembahasannya. Sakwang Sule, Kak Aziza, sama-sama. Ada lagi? Selain request, masih ada waktu untuk bertanya. Kita lakukan sesi tanya jawab. Oh, rekaman kemarin kok tidak di-share ya Kak? Di-share ya, nanti untuk linknya akan di-share. Nanti langsung saya sampaikan ke Kak Yunina untuk langsung di-share via grup untuk yang rekaman. Gitu ya Kak Fariha. Gitu. Kak, untuk materi geometri aritmatika ada Kak? Ada. Nanti di-share juga untuk geometri dan aritmatika dibagi kisi-kisinya. Materi pedagogik dong Kak. Materi pedagogik kemarin juga sudah disampaikan, sudah ada latihannya juga. Pedagogiknya apa nih Kak? Pedagogiknya banyak ini. Wah, nanti juga di-share ya. Jadi setiap mata pelajaran untuk di kisi-kisi ya, khususnya untuk di PKM, misalkan PKM Matematika, Bahasa Indonesia, IPA itu, di dalam kisi-kisinya itu semuanya sudah termuat konten pedagogik gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat saja untuk kisi-kisinya. Gitu ya Kak ya. Untuk yang pedagogik ntar di-share semuanya secara lengkap. Tidak ada yang kita tidak bagikan gitu ya. Untuk yang pedagogik khususnya. Gitu ya Kak Indah ya. Wah. Nanti juga masih ada tryout ya. Untuk tryout sendiri nanti seluruh konten ya, konten manajerial, sosio, dan satu lagi nanti teknis. 3 konten. Oke, ada lagi? Oke, kalau sepertinya sudah tidak ada ya, dicukupkan. Oke, dari awal hingga akhir pertemuan kita teknis 1 dan teknis 2. Setelah ini masih ada juga kelas lagi sama dari bener ya, tapi untuk yang non PGSD. Saya cukupkan, semoga sukses gitu ya untuk kakak semua. Semoga usaha kita bisa berbuah hasil yang baik sesuai dengan harapan kita. Semoga yang ikut bimbingan ini semuanya lulus ASNP 3K tahun ini. Sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian.